Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiqi salatan tarzukuna biha min ahli taufiq tuballighuna bihal khudura ila baitil atiq wa ziyarati qabrih wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini Allah masih berikan karunia rahmat, taufik, hidayah, kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-84, tarkus syarri shadaqatun. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkus syarri shadaqah. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ittiba mengikuti Nabi, di saat kita mampu mengendalikan emosional hawa nafsu kita, kemudian kita meninggalkan segala macam bentuk amal keburukan, bentuk kemaksiatan, dosa, itu juga mendapatkan nilai amal ibadah sedekah. Jadi sedekah bukan hanya kita memberikan materi, ya. Kita bisa dengan memberikan, ya, ucapan salam, itu juga bagian dari sedekah, mendoakan. Kemudian juga kita bersikap basus, tabasyam, senyum kepada saudara kita, itu juga merupakan sedekah. Termasuk kita adalah tarkus syarr, meninggalkan segala macam bentuk keburukan, itu adalah merupakan mendapat nilai sedekah. Ini diantaranya adalah yang diberikan kemuliaan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ini melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi, amal ma'ruf nahi mungkar, ada nilai yang sangat tinggi, dan itu termasuk perjalanan dari yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Juga di situ adalah merupakan nilai ada sedekah yang bisa kita lakukan. Kemudian Rasul juga bersabda, ta'arrafu ilallahi fi raha ya'rifuka fi syiddati wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liukhti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al kirbi wa annal usri yusra. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, memberikan bimbingan pada kita. Kita disuruh ta'aruf kepada Allah, disuruh kenal dengan Allah, disuruh makrifah kepada Allah di saat-saat dalam kondisi suka, dalam kondisi bahagia. Jadi kita di saat bahagia usahakan untuk terus taqarrub kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya Allah akan memberikan balasan, nantinya Allah akan memberikan suatu prestasi di mana saat kita dalam kondisi kesusahan, Allah akan selalu, ya, memperhatikan kita. Kan orang sekarang seringnya terbalik, hadirin. Dia terbalik di saat banyak problem, banyak masalah, baru taqarrub kepada Allah. Tapi di saat dia senang, bahagia, dia a'radha, berpaling, ya. Banyak kan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, wa idza an'amna 'alal insani a'radha wa na'a bi janibihi wa idza massahu sarru kana ya'usa.
Banyak di antara umat manusia ini ketika diberikan oleh Allah nikmat, diberikan oleh Allah sehat, diberikan oleh Allah kesuksesan, tapi justru a'radha dia, berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru berbalik kalau dalam kondisi kesesuaian takarrub kepada Allah. Yang biasanya dia tidak pernah melaksanakan sholat tahajud, kemudian kalau ada masalah baru dia melaksanakan tahajud. Dia tidak pernah melaksanakan ibadah sholat sunnah duha, giliran banyak problem baru melaksanakan duha. Ini yang diperintahkan oleh Nabi enggak seperti itu. Kenali terus Allah, dekat terus pada Allah, ya, mahabbah terus kepada Allah di saat kita dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sukses. Nantinya kalau kamu selalu takarrub kepada Allah dalam suasana yang menyenangkan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengenali dirimu di saat kamu dalam kondisi susah. Itu yang perlu untuk selalu kita usahakan. Maka sebut salah satu sifatnya orang muttaqin yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, yaitu disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Jadi mereka itu kepada Allah dalam suka maupun duka. Dalam kondisi senang dia juga takarrub kepada Allah. Dalam kondisi susah dia juga takarrub kepada Allah. Ini kalau kita ambil contoh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad suatu saat diberikan oleh Allah dalam ujian-ujian yang berat, tapi beliau tidak pernah jauh dari Allah, selalu takarrub kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi juga diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang agung. Dengan kenikmatan yang agung itu Nabi Muhammad juga tidak sama sekali untuk menjauhkan diri dari Allah, selalu takarrub. Maka dalam suka maupun duka kita diperintahkan untuk selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis itu, wa'lam annama ahta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketahuilah sesungguhnya di saat-saat kita ini ada satu amal perbuatan, kesalahan yang tanpa ada kesengajaan itu tidak akan mengantarkan sebuah musibah akan menimpa pada kita. Dan segala musibah yang akan menimpa kepada kita itu tidak akan mengantarkan kita untuk melakukan kesalahan. Artinya orang-orang yang sudah makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalau dia terjerumus ke dalam kesalahan, sama sekali tidak ada unsur qasad, tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian juga ketika musibah menimpa kepada kita, ini kita tidak akan mengkaitkan kepada sesuatu hal. Ya memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba muhasabah hadirin. Di saat ada kejadian yang tidak menyenangkan kepada kita, coba kita lihat dari nilai ketaatan kita kepada Allah bagaimana. Kemudian dari nilai hablum minan nas kita gimana. Kemudian gimana hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan orang tua kita. Semua kita perbaiki, kita lihat, kita muhasabah. Kemudian menurut pandangan kita melalui syariatul Islam, ternyata hubungan kita sudah bagus dengan Allah. Kepada keluarga baik, hak-haknya dijalankan. Hakul jiran kita jalanin semua baik. Tapi ternyata Allah menghendaki kita itu diberikan satu hal yang tidak menyenangkan. Itulah yang namanya imtila, itu namanya imtihan, itu namanya ujian. Akan mengangkat kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebaikannya, ada hal-hal dari nilai ketaatan kita ini yang tidak baik atau dikurangi atau tidak rapi, itu namanya kasih sayang Allah. Kita ditegur sama Allah, diingetin, ayo balik lagi. Yang kemarin sholat jamaahnya rapi, ayo rapi lagi. Yang kemarin kita selalu istiqomah hidupin sunnah, tahu-tahu sekarang kita berkurang, ayo dihidupin lagi.
agar kita kembali lagi dengan ujian itu untuk ngerapikan dalam nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Sesungguhnya wa'lam, dan ketahuilah sesungguhnya anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan selalu bersama dengan kesabaran kita. Itu akan datang pertolongan Allah di saat kita ada kesabaran di dalam mengatasi kehidupan ini. Sebelumnya udah kita bahas, ada as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan taat. Ada sabru ya anil maksiyah, sabar menjauhi dari kemaksiatan. Dan sabru dan sabar indal musibah, ketika ujian-ujian itu datang kepada kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita gak akan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ nanti pertolongan Allah akan datang. Wa annal faraja ma'al karbi. Kemudian ada kebahagiaan itu setelah kita adalah dihadapkan suatu kesusahan, ya kan? Ada kebahagiaan setelah kita menghadapi kesusahan. Ada kesenangan nanti setelah kita menghadapi kesusahan itu. Kemudian juga Nabi menyatakan wa anna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan itu nanti ada kemudahan. Itu kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kadang kita ini diuji dengan sesuatu kemudian kita tidak yakin, ya. Kemudian akhirnya halu'a, manu'a, keluh kesah. Ya. Kita kan udah baik banget ibadah kok masih susah aja. Nah, inilah yang seringkali kita tidak sanggup untuk menghadapi satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu zat yang maha mendengar. Allah itu zat yang maha mengabulkan doa-doa. Ini udah lama banget doa orang dikabul-kabul. Ini suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi seperti itu. Ya. Padahal di dalam sisi lain udah diterangi. Yang namanya doa yang akan dikabulkan oleh Allah, pengabulannya itu hak prerogatif Allah, bukan haknya manusia. Manusia haknya minta. Allah nanti haknya Allah akan memberi. Lah, pemberian Allah itu terserah Allah, ya. Allah zat yang maha tahu tentang diri kita. Makanya ulama memberikan satu gambaran biar kita itu enggak ada muncul suudzon kepada Allah. Di saat Anda berdoa itu pasti dikabulkan sesuai dengan firman-Nya Allah sendiri, ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku kabulkan. Kemudian Allah pengabulannya ada yang kita berdoa mustajabah. Kita minta dalam tenggang waktu bisa jam menit Allah kabulkan. Ada juga yang disebutkan oleh Allah doa itu akan dikabul tapi dengan muajjalah. Muajjalah itu ditempokan, ya, ditunda. Mintanya sekarang, dikabulnya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu hak prerogatif Allah. Ada juga doa kita yang mudahirah, disimpan, ya, disimpan sama Allah. Kita minta tapi mulai diri kita minta gak putus-putus sampai kita wafat. Secara zahir belum dikabul, tapi sebenarnya dikabul sama Allah, nanti diberikan saat di dalam kehidupan berikutnya. Dan kita ada kehidupan ini fid dunya, terus ada kehidupan fil qabri, ada kehidupan fil akhirah. Sekarang kita dari arwah, rahim, dunia, kuburan, akhirat. Ya, masih sekarang ini dalam kehidupan kita adalah di kehidupan ketiga. Ya, dari alam arwah terus dihidupkan di alam rahim, terus dihidupkan di alam dunia. Besok kita akan pindah lagi kehidupan berikutnya di alam barzah atau alam kubur. Puncaknya nanti di alam akhirat. Jadi kita tugasnya minta sama Allah, berdoa, taqarrub kepada Allah, terus kita yakin terserah Allah akan mengabulkan doa kita. Mau dikasih di dunia sekarang haknya Allah, mau di akhirat juga haknya Allah atau di kuburan.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku bil urwatil wusqa. Peganglah dengan kuat, ya, bil urwatil wusqa, ya, dengan tali yang sangat kokoh. Artinya apa? Tali yang sangat kokoh ini ditafsiri adalah qaul la ilaha illallah. Ucapan, keyakinan dan amal perbuatan yang didasari dengan qaul la ilaha illallah itu adalah pegangan tali yang sangat kokoh, ya. Bahkan sampai posisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa orang yang dalam kehidupannya ini selalu, ya, mengikuti kehidupan hawa nafsunya, tidak beriman kepada Allah, menebarkan kemaksiatan, bermacam-macam dia lakukan, tapi ketika Allah memberikan kesempatan di titik akhir, ya, puncak kehidupan terakhirnya, dia bisa ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, jaminannya pokoknya dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Nah, ini adalah merupakan tali yang sangat kokoh. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada warna yang paling bagus yang diwarnakan di dalam hati sanubari kita kecuali sibghah minallah. Ya, sibghah minallah ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat mahal. Karena kalau kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, proses kita ini muncul, ya, cahaya itu memancar di dalam hati kita, ada pembawanya. Siapa pembawanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita udah yakin kepada Allah, udah pasti yakin kepada sang pembawanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengucap zikir agung ini selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus dibawa, dan Allah aja gak ridho sama kita kalau sudah punya kalimat tauhid ini, kalimat yang kokoh ini, sampai Allah gak ridho kalau kita ini lepas dari kehidupan dunia kecuali menetapi dengan sebutan agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun yang punya kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah. Makanya orang bertanya, orang itu sebenarnya apa? Iman dulu atau Islam dulu sebenarnya? Ya. Kalau tatapan sejarahnya, orang itu iman dulu, setelah iman baru dia masuk Islam, ya. Seperti kisah Salman Al-Farisi. Benar gak ini Nabi Muhammad ini seorang nabi? Dicek dulu, diselidikin dulu. Setelah dipelajari, sifat-sifatnya semua didapatin sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Injil atau kitab Taurat, baru yusaddiq bahwa dia adalah Nabi Muhammad. Sudah yakin, percaya, kemudian baru sekarang saya mau ikut Nabi Muhammad masuk ke agama Islam. Jadi dibuka cahaya keimanan, baru dia adalah masuk kepada Islam. Makanya kalau sudah Islam itu sudah dipastikan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan iman yang sempurna dalam diri kita, keluarga kita, dan anak turun kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqa fi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma syafiyal amrad syafiyal amrad syafiyal amrad syafiyal amrad. Ishfi maradina ya Allah, maradi qulubina wa jasadina khususan ila maradi Habib Muhammad bin Hamad Aksan Fatal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.